Baik, selamat sore rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Nilai Trihita Karana dalam Cerita Rakyat Jawa Barat. Saya akan membagikan PPT terlebih dahulu. Sudah terlihat rekan-rekan? Sampun. Asista. Sampun. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Made Arya Sista Dewi, akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Nilai Trihita Karana dalam Cerita Rakyat Jawa Barat. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu cerita rakyat merupakan cerita yang dilahirkan oleh masyarakat pada suatu daerah tertentu dan menjadi sebuah kebudayaan, memiliki versi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman pendengar, dan jelas tidaknya pencerita menuturkan uraian yang diceritakan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sastra pun mulai berkembang dalam penggunaannya oleh masyarakat, terutama sastra yang disampaikan secara tertulis maupun dipublikasikan dalam media digital. Cerita rakyat hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan diwariskan kepada setiap keturunannya dengan cara lisan dari satu generasi ke generasi lain agar tetap terjaga dan menjadi warisan kekayaan budaya mengenai asal-usul daerah, sebuah fenomena yang terjadi. Keberadaan cerita rakyat sudah terdengar akrab di kalangan masyarakat luas karena di dalamnya terdapat pesan-pesan moral dan kearifan lokal suatu daerah yang dapat ditangkap dan dipelajari dalam melaksanakan suatu perbuatan. Nah, kearifan lokal itu sendiri merupakan gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, memiliki nilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakat setempat. Menurut Jatrijani tahun 2018, kearifan lokal ini adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal ini dalam sebuah cerita rakyat tentu menyangkut nilai-nilai atau tradisi yang penuh arif dan bijaksana yang dipertahankan oleh masyarakat tertentu. Nah, kearifan lokal yang ada di daerah tertentu juga biasanya diterapkan di daerah lain, walaupun mungkin dengan penyebutan nama yang berbeda. Maka dapat dikatakan bahwa kearifan lokal memiliki sifat universal yang dapat dianut atau diikuti oleh siapapun. Salah satu nilai kearifan lokal yang memiliki sifat universal adalah Trihita Karana yang berasal dari daerah Bali. Mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa Trihita Karana itu merupakan falsafah hidup manusia yang berasal dari kata tri yang artinya tiga dan hita yang artinya kebahagiaan dan karana yang artinya penyebab. Jadi Trihita Karana ini artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Nah, Trihita Karana ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, adanya konsep Trihita Karana ini seharusnya diimplementasikan dengan baik. Namun saat ini justru Trihita Karana ini kurang dipandang masyarakat akibat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang sudah sangat modern. Merosotnya nilai-nilai moralitas, kejujuran, dan spiritual sebagian masyarakat dalam bentuk kejahatan narkoba, pelecehan seksual, rapuhnya karakter, krisis identitas, krisis kepercayaan, degradasi moral, tidak saja di kalangan remaja, tetapi orang tua yang seharusnya menjadi panutan pun mulai merosot juga. Nah, fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada manusia, akan tetapi juga hubungan lainnya seperti halnya menyangkut kepercayaan kepada Tuhan dan lingkungan hidup sebagai penunjang kebahagiaan manusia.
kehidupan manusia. Nah, maka dari itu, perlulah masyarakat lebih mengenal dan mengimplementasikan konsep Trihita Karana ini untuk menjaga keharmonisan di dalam kehidupan ini. Salah satu cerita rakyat yang terkandung kearifan lokal adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini sejatinya merupakan salah satu provinsi yang sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat daerahnya. Ada tradisionalnya yang penuh khasanah bumi Pasundan yang menjadi cermin kebudayaan di sana. Peraturan daerah kebudayaan Jawa Barat bahkan mencantumkan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah, kemudian kesenian kepurbakalaan dan sejarahnya, nilai-nilai tradisional, dan juga museum sebagai bagian dari pengelolaan kebudayaan. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki kearifan lokal yang sangat mirip dengan Bali, namun dengan penyebutan nama yang berbeda. Jika di Bali ada Trihita Karana, maka di Jawa Barat ini ada sering dikenal Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh. Dikutip dari website resmi pemerintahan Jawa Barat tahun 2017 bahwa peradaban masyarakat Jawa Barat yang berpenduduk asli dan berbahasa Sunda sangat dipengaruhi oleh alam yang subur dan alami. Itulah sebabnya maka interaksi sosial masyarakat di sana menganut falsafah silih asah, silih asih, dan silih asuh. Selain akrab dengan alam lingkungan dan sesama manusia, manusia Sunda juga dekat dengan Tuhan yang menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta tempat mereka berkehidupan. Nah, cerita rakyat yang akan saya presentasikan ini adalah cerita rakyat Karangnini dan Balekambang, kemudian ada Asal Mula Padi, dan Gunung Tampumas. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai pesan moral dan nilai-nilai Trihita Karana yang terdapat dalam ketiga cerita rakyat Jawa Barat tersebut dengan mengakses cerita rakyat tersebut dari website. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah cerita rakyat Jawa Barat, yakni cerita rakyat Karangnini dan Balekambang, Asal Mula Padi, dan Gunung Tampumas, yang diterbitkan melalui media digital atau website. Sementara itu, objek penelitian ini adalah nilai Trihita Karana dalam cerita rakyat Karangnini dan Balekambang, Asal Mula Padi, dan Gunung Tampumas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini difokuskan pada cerita rakyat Jawa Barat yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai pesan moral. Saya bacakan dulu sedikit ringkasan dari ketiga cerita rakyat tersebut. Ada cerita rakyat Karangnini dan Balekambang. Nah, cerita ini mengisahkan tentang sepasang suami istri bernama Aki Ambu Kolot dan Nini Arga Piara. Sudah puluhan tahun mereka menikah namun belum juga dikaruniai momongan. Meskipun demikian, pasangan suami istri tersebut senantiasa hidup rukun dan damai. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Aki Ambu Kolot setiap hari menjelang malam pergi ke laut memancing ikan dan baru pulang pada esok harinya. Hasil tangkapannya dijual ke pasar atau ditukar dengan kebutuhan hidup lainnya. Jika memperoleh hasil tangkapannya melimpah, sebagian dibuat ikan asin oleh Nini Arga Piara. Suatu hari Aki Ambu berangkat ke laut untuk mencari ikan. Namun pada hari tersebut kondisi Aki Ambu sedang tidak enak badan dan tetap memaksakan diri untuk melaut. Dinasihatilah Aki Ambu oleh istrinya untuk tidak berangkat ke laut dan mementingkan keselamatannya. Tetapi Aki Ambu kekeh untuk berangkat. Hingga keesokan harinya tak kunjung muncul kedatangan Aki Ambu dan
membuat Nini Arga panik. Akhirnya, Nini Arga memutuskan untuk pergi mencarinya di sekitar pantai. Ia pun menyusuri pantai hingga larut malam. Namun sang suami belum juga ditemukan. Meskipun demikian, nenek itu tidak putus asa. Ia pun melanjutkan pencarian pada esok harinya bersama dengan warga. Sudah seharian mereka mencari kemana-mana, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya, semua warga kembali ke perkampungan. Maka tinggallah Nini Arga seorang diri di tepi pantai, merenungi nasibnya sambil berdoa untuk dipertemukan kembali dengan suaminya tersebut. Hingga akhirnya muncul sebuah batu karang yang merupakan jelmaan dari Aki Umbu. Nini Arga pun naik duduk di atas batu karang sambil meneteskan air mata. Karena cinta kasih dan kesetiaannya kepada sang suami, Nini Arga kemudian turun dari batu karang itu lalu duduk bersimpuh di hadapannya seraya berdoa agar dirinya diubah menjadi batu karang seperti halnya Aki Umbu. Tuhan pun mendengar dan Nini Arga pun berubah wujud menjadi batu menyerupai tubuh Nini Arga. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari cerita Karang Nini dan Balai Kambang ini ialah pesan moralnya dapat diambil untuk dijadikan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat setia seperti yang dimiliki oleh Nini Arga Piara. Sebagai seorang istri, ia selalu setia melayani suaminya dengan baik dan penuh perhatian. Sifat setia ini menjadi salah satu sumber dari lahirnya sifat setia kawan dan perasaan senasib. Karena kesetiaannya, Nini Arga Piara rela mendampingi sang suami untuk selama-lamanya walaupun dalam wujud batu karang. Kemudian cerita rakyat yang kedua yaitu asal mula padi. Nah, Alkisah di Taman Swargaloka, Sunan Ibu sedang duduk termenung menunggu kedatangan putrinya, Dewi Sri Pohaci, yang sedang melanglang buana melihat kehidupan di bumi. Kepada ibunya, ia kemudian menceritakan perjalanannya bahwa ada satu tempat di bumi yang belum memiliki cihaya, suatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tempat tersebut bernama Buana Panca Tengah. Kemudian ibunya menyuruh Dewi Sri Pohaci pergi ke Buana Panca Tengah untuk memberi cihaya kepada penghuni negeri ditemani oleh Eyang Prabu Guruminda. Sebelum berangkat, Eyang Prabu Guruminda bersemedi dan mendapat petunjuk untuk mengubah Dewi Sri Pohaci menjadi telur. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Prabu Guruminda terbang ke segala penjuru, mencari negeri yang bernama Buana Panca Tengah. Nah, tanpa ia ketahui, cupu Gilang Kencana terbuka dan telur terjatuh ke bumi. Jatuh di suatu tempat yang dihuni oleh Dewa Anta. Oleh Dewa Anta, telur tersebut diambil dan disimpan baik-baik. Sungguh ajaib. Setelah beberapa waktu lamanya disimpan, telur tersebut menetas dan lahirlah seorang bayi perempuan. Dewa Anta sangat gembira dengan kelahiran seorang bayi perempuan yang sangat cantik itu, yang tiada lain adalah Dewi Sri Pohaci. Ia merawat Dewi Sri hingga tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita. Mengetahui kecantikan Dewi Sri, banyak raja yang menginginkan dan melamarnya. Namun Dewi Sri menolak dengan alasan bahwa dirinya dilahirkan ke dunia ini untuk melaksanakan tugas dari Sunan Ibu di Taman Swargaloka, yaitu untuk memberi cihaya kepada negeri Buana Panca Tengah. Hingga suatu ketika Dewi Sri jatuh sakit sampai ia menyampaikan pesan terakhirnya bahwa ketika ia meninggal akan ada hal aneh di pusarannya. Dewi Sri Pohaci meninggal dunia, kemudian pesan terakhir sang Dewi Sri terbukti. Di pusarannya tumbuh beberapa jenis tanaman yang belum pernah ada dan tidak dikenal oleh masyarakat. Di bagian kepala tumbuh pohon kelapa, di bagian tangan tumbuh pohon buah-buahan, dan bagian kakinya tumbuh pohon ubi. Sementara di bagian perutnya selain pohon aren, juga tumbuh satu jenis tanaman yang aneh dan belum pernah ada. Hingga suatu ketika ada sepasang kakek nenek yang mencari kayu bakar di hutan
dan melihat pusaran Dewi Sri ditumbuhi tumbuhan aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian melihat dan tertarik dengan tanaman tersebut, kakek dan nenek sepakat untuk secara rutin membersihkan pusaran Dewi Sri Pohaci dan memelihara tanaman aneh tersebut sampai akhirnya tumbuh dengan baik dan dapat dijadikan makanan. Mereka merasa kesulitan memberi nama untuk tanaman baru tersebut. Akhirnya dipilih nama pare. Alasannya, dalam bahasa Sunda, sikap sulit mengambil keputusan disebut paparelean. Sampai sekarang tanaman baru tersebut dikenal dengan nama pare atau sering disebut dengan padi dalam bahasa Indonesianya. Kemudian pesan moral dari cerita rakyat tersebut adalah pengorbanan dan keteguhan hati pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia dan tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Kemudian untuk cerita rakyat yang terakhir yaitu Gunung Tampomas. Dahulu kala di Kerajaan Sumedang terdapat sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Gede. Pada suatu hari tiba-tiba puncak Gunung Gede mengeluarkan asap putih. Gunung Gede itu meletus sedemikian hebatnya, kemudian suara menggelegar hingga terdengar di seluruh penjuru Kerajaan Sumedang. Nah, Raja Sumedang yang berada di istana pun terkejut dengan suara letusan Gunung Gede tersebut. Sementara itu, lahar panas yang menyala mengalir dari puncak Gunung Gede hingga ke sawah dan ladang-ladang penduduk. Sawah yang tinggal menunggu panen itu pun terbakar habis. Ternyata letusan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang-ulang selama beberapa hari. Sedangkan lahar panas tersebut terus mengalir seakan-akan tidak mau berhenti. Semakin lama lahar panas itu mencapai perkampungan penduduk. Kali ini bukan hanya sawah dan ladang, tetapi rumah penduduk pun terbakar habis. Nah, Raja Sumedang yang cemas dengan keadaan rakyatnya itu pun memasuki bilik khusus bersemedi. Tengah malam dalam semedinya yang sangat kusyuk, Raja Sumedang mendapatkan petunjuk bahwa untuk memberhentikan lahar dan membuat gunung tenang, maka dilemparkanlah sebuah keris emas peninggalan nenek moyang. Nah, malam itu juga tanpa membawa pengawal, Raja Sumedang menaiki kudanya untuk menuju Gunung Gede. Hati sang raja sangat sedih melihat rumah-rumah penduduk habis terbakar akibat lahar panas Gunung Gede. Raja Sumedang yang dituntut untuk keselamatan rakyatnya pun segera berlari di antara aliran lahar panas yang membakar. Rasa takutnya telah hilang karena cemas memikirkan nasib rakyat. Perjalanan dengan pertaruhan nyawa itu berhasil dilalui oleh Raja Sumedang. Semenjak dia berdiri di tepi kawah gunung yang merah menyala dan melemparkan keris emas. Petunjuk yang didapatkan oleh Raja Sumedang dari hasil semedinya ternyata benar. Tidak membutuhkan waktu lama, kawah yang seolah-olah marah itu perlahan-lahan menjadi tenang, kemudian aliran panas itu pun berhenti. Hingga sampai saat ini gunung tersebut diganti nama menjadi Gunung Tampomas karena kawah gunung tersebut menerima keris emas. Nah, pesan moral dalam cerita tersebut ialah menjadi seorang pemimpin harus memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Di samping itu, sesama makhluk kita hendaknya saling tolong-menolong ketika dihadapkan dalam bahaya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai nilai-nilai Trihita Karana di dalam ketiga cerita rakyat tersebut. Yang pertama di dalam cerita rakyat Karangnini dan Balekambang. Ada nilai parahyangan dalam kutipan, "Ya Tuhan, pertemukan kembali hamba dengan suami hamba," ucapnya dengan kusyuk. Rupanya Tuhan yang Maha Kuasa mendengar doa Nini Arga. Tidak lama setelah ia berdoa, tiba-tiba sebuah batu karang yang mengambang muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu, Nini dikejutkan oleh sebuah suara gaib yang menyapanya. "Ketahuilah Nini,
Batu karang yang mengambang di hadapanmu itu adalah penjelmaan Aki Ambu. Jadi janganlah kamu berharap Aki akan kembali hidup bersamamu, ujar suara gaib itu. Ya Tuhan, hamba amat mencintai Aki. Hamba ingin selalu bersamanya. Ubahlah wujud hamba menjadi seperti Aki, pinta Nini Arga sambil meneteskan air mata. Kemudian Tuhan Maha Pendengar dan Maha Mengetahui semua keluh kesah hambanya. Permintaan Nini Arga pun dikabulkan. Kemudian langit tiba-tiba menjadi gelap. Selang beberapa saat kemudian petir pun menyambar disertai hujan deras. Bersamaan dengan itu Nini Arga pun menjelma menjadi batu yang menghadap ke arah batu karang perwujudan suaminya. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa di dalam cerita Karang Nini dan Balai Kambang terdapat nilai parahyangan. Hal tersebut dikarenakan musibah yang menimpa Nini Arga atas kehilangan suaminya ini. Nini Arga pun mencoba berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk atas musibah tersebut. Dengan mempercayai keberadaan Tuhan, Tuhan pun menjawab segala doa Nini Arga. Permintaan Nini Arga pun dikabulkan. Dan dari cerita tersebut dapat juga dilihat bahwa Nini Arga memiliki sifat yang religius yang selalu ingat dengan Tuhan. Selalu berdoa untuk keselamatannya dan suaminya. Nini Arga selalu percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan umatnya. Kemudian nilai pawongannya dalam kutipan kepada ibundanya ia kemudian menceritakan perjalanannya. Mohon maaf, salah slide. Untuk nilai pawongannya dalam kutipan di desa Karangtunjang atau yang kini bernama Desa Emplak, Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Ambu Kolot dan Nini Arga Piara. Sudah puluhan tahun mereka menikah namun belum juga dikaruniai momongan. Meskipun demikian, pasangan suami istri tersebut senantiasa hidup rukun dan damai. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Nah, pada kutipan tersebut terlihat dari hubungan baik antara Nini Arga dan Aki Ambu, sepasang suami istri yang tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan justru tidak membuat hubungan mereka hancur. Mereka justru saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sebagai sesama manusia. Hal tersebut menjadi landasan dalam hidup ini bahwa apapun masalah yang ada, kita harus tetap hidup rukun dan damai. Sesuai dengan pernyataan Mahendra dan Kartika tahun 2021 bahwa hubungan manusia sejatinya atas dasar saling asih, dan saling asuh, sagili salunglung sabayantaka, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Kemudian dalam cerita rakyat asal mula padi, untuk nilai parahyangannya, di dalam kutipan, sebelum berangkat, Eyang Guru Minda minta waktu untuk bersemedi, mohon petunjuk kepada Hyang Jagat Dewanta. Kemudian dalam kutipan, kakek dan nenek segera menyiapkan kemenyan dan apinya untuk membakar dupa, memohon izin kepada Hyang Jagat Dewanta. Selesai upacara membakar kemenyan, kakek memotong tumbuhan aneh tersebut. Nah, pada kutipan tersebut, sikap Eyang Guru Minda yang meminta petunjuk kepada Hyang Jagat Dewanata, yakni dalam hal ini adalah Tuhan. Petunjuk itu diminta sebagai perantara untuk berbuat kebaikan bersama Dewi Sri Pohaci. Sebagai umat beragama, tentu sudah sewajarnya kita selalu membangun hubungan baik kepada Tuhan untuk meminta petunjuk atas keberlangsungan hidup. Begitu juga dengan kutipan yang kedua, bahwa kakek dan nenek berusaha meminta izin kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini memotong tanaman pun sejatinya kita harus meminta izin kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Kemudian untuk nilai pawongan, dalam kutipan, kepada ibundanya ia kemudian menceritakan perjalanannya, bahwa ada satu tempat di bumi yang belum memiliki cahaya, suatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Kalau begitu, kemudian dalam kutipan kedua, kalau begitu pergilah kamu sekarang juga ke negeri Buana Panca Tengah untuk memberi cahaya kepada penghuni negeri.
Dewi Sri Pohaci menyanggupi tugas yang diberikan oleh ibunya, tapi ia meminta ditemani oleh Eyang Prabu Burminda. Nah, pada kutipan tersebut tergambar bahwa Dewi Sri Pohaci sangat ingin menolong orang-orang yang belum memiliki cahaya, yakni kehidupan hidup manusia. Ibarat Dewi Sri Pohaci adalah seorang orang yang mampu, yang ingin menolong orang yang belum mampu agar keberlangsungan hidup mereka senantiasa sejahtera. Nah, hal inilah yang menjadi dasar nilai Pawongan di dalam Trihita Karana. Kemudian ada nilai palemahan. Dalam kutipan, pada suatu hari ada sepasang kakek nenek yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Tanpa sengaja mereka sampai di pusaran Dewi Sri Pohaci yang sekiranya ditumbuhi tumbuhan aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nah, tanaman yang berdaun bagus dan buahnya masih kecil berwarna hijau berbulu halus. Melihat dan tertarik dengan tanaman tersebut, kakek dan nenek sepakat untuk secara rutin membersihkan pusaran Dewi Sri Pohaci dan memelihara tanaman aneh tersebut. Kakek dan nenek jadi heran, dan dari rasa herannya itu dalam hati kakek dan nenek timbul niat untuk menanamnya kembali. Butir-butir buah yang sudah dikumpulkan tadi disebar kembali di sekitar pusaran Dewi Sri Pohaci, hingga tanpa terasa seiring jalannya waktu tanaman aneh tersebut tumbuh dengan banyak dan berbuah banyak. Kemudian pada kutipan tersebut dari sikap kakek dan nenek yang berusaha menjaga apa yang ada di lingkungan atau alam sekitar seperti menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuhan dirawat dengan baik, alam akan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan langsung oleh manusianya. Itulah dasar nilai palemahan dalam Trihita Karana. Nah, tanpa bantuan manusia, alam tidak akan dalam keadaan baik. Begitu pula sebaliknya, tanpa hasil alam manusia tidak akan dapat hidup. Kemudian untuk cerita rakyat yang ketiga, yaitu Gunung Tampomas. Ada nilai parahyangan dalam kutipan, Patih tidak biasanya lahar itu mengalir tanpa henti hingga berhari-hari. Bencana itu di luar kemampuan kita, karena itu untuk sementara kerajaan aku serahkan sementara kepadamu, sedangkan aku akan memohon untuk mencari petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar menemukan jalan keluar terkait bencana ini, ucap Raja Sumedang. Kemudian dalam kutipan kedua, Raja Sumedang yang cemas dengan keadaan rakyatnya itu pun memasuki bilik khusus untuk bersemedi. Tengah malam dalam semedinya yang sangat kusyuk, Raja Sumedang kemudian mendapatkan petunjuk. Dalam kutipan tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh Raja Sumedang senantiasa mengingat dan percaya dengan keberadaan Tuhan. Dengan kepercayaan tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan sejatinya harus terjalin dengan baik. Dalam keadaan apapun, ketika berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan, tentu akan diberikan jalan keluar oleh beliau. Sesuai dengan pernyataan Sustiawati dan kawan-kawan tahun 2013, bahwa salah satu unsur terpenting Trihita Karana itu adalah membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dengan cara percaya dan bakti. Dengan kepercayaan tersebut, senantiasa Tuhan pun akan menunjukkan dan mengabulkan hal yang kita inginkan. Kemudian untuk nilai pawongannya dalam kutipan, tidak patih, keselamatan rakyat adalah tanggung jawabku sebagai raja. Aku sendiri yang akan berangkat ke Gunung Gede. Jika aku tidak selamat, maka kamulah yang bertanggung jawab memegang kendali kerajaan, kata Raja Sumedang. Kemudian kutipan kedua, malam itu juga tanpa membawa pengawal, Raja Sumedang menaiki kudanya menuju Gunung Gede. Hati sang raja sangat sedih melihat rumah-rumah penduduk yang habis terbakar akibat lahar panas Gunung Gede. Nah, dari kutipan tersebut terlihat seorang raja yang selalu memikirkan rakyatnya. Ketika terjadi bencana, saling menolong adalah hal yang dapat dilakukan untuk keselamatan bersama.
Hubungan baik antara raja dan rakyatnya ibarat hubungan baik antara manusia dengan manusia dalam hal trihitakarana. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan, kita sebagai makhluk sosial senantiasa membantu dengan tulus ikhlas. Hubungan ini harus berjalan harmonis, dan dari adanya hubungan yang baik dengan sesama manusia di lingkungan keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Kemudian untuk nilai pelemahannya dalam kutipan, petunjuk yang didapatkan oleh Raja Sumedang dari hasil semedinya tersebut benar. Tidak membutuhkan waktu lama, kawah yang seolah-olah marah itu perlahan-lahan menjadi tenang, aliran panas itu pun berhenti. Kemudian dalam kutipan, sementara itu semburan berwarna merah telah muncul di langit sebelah timur. Raja Sumedang segera kembali ke kudanya menuruni lereng Gunung Gede. Kali ini tidak ada aliran lahar panas yang menyala-nyala. Gunung Gede sepertinya sudah tenang kembali. Kemudian dalam kutipan, sementara itu sang patih yang cemas di istana bisa bernafas lega melihat puncak Gunung Gede tidak lagi mengeluarkan lahar panas. Nah, Gunung Gede itu kembali menjadi tenang dan memberikan kesuburan di tanah sekitarnya. Nah, dalam kutipan tersebut, eh, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan latar Gunung Gede yang merupakan salah satu keajaiban yang ada di alam ini, Raja sangat berusaha untuk memberhentikan gemuruh bencana Gunung Gede. Menjaga alam sangat diperlukan masyarakat agar alam senantiasa memberikan kita ketenangan dan keharmonisan pula. Seperti halnya dalam cerita tersebut, justru setelah bencana terjadi, masyarakat akan lebih menjaga alam dan alam akan memberikan hasilnya dengan salah satu memberikan kesuburan tanah di sekitar Gunung Gede tersebut. Maka manusia dalam maka manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak akan pernah lepas juga dari hubungannya dengan alam lingkungan. Hal ini karena manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Melihat hal ini, manusia harus memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Lingkungan alam yang harus selalu dijaga dan dipelihara, serta tidak dirusak. Adapun kesimpulan dari analisis yang saya buat, yaitu cerita rakyat dan kearifan lokal memiliki keterhubungan yang begitu erat karena di dalam cerita rakyat terkandung nilai kearifan lokal. Pesan moral yang ditemukan pada cerita Karang Nini dan Balai Kambang adalah sifat setia seperti yang dimiliki oleh Nini Arga Piara. Sifat setia ini menjadi salah satu sumber dari lahirnya sifat setia kawan dan perasaan senasib. Pada cerita asal mula padi adalah pengorbanan dan keteguhan hati akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kemudian pada cerita Gunung Tampomas, seorang pemimpin harus memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Di samping itu, sesama makhluk kita hendaknya saling tolong-menolong ketika dihadapkan dalam bahaya. Nah, dalam hal nilai Trihita Karana, cerita Nini Arga dan Balai Kambang halnya memiliki dua unsur nilai, yaitu nilai parahyangan dan nilai pawongan. Dalam cerita rakyat asal mula padi mengandung tiga unsur nilai, yaitu nilai parahyangan, pawongan, dan palemahan. Begitu pula dengan cerita rakyat Gunung Tampomas yang memiliki nilai parahyangan, pawongan, dan juga nilai palemahan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.